Yang keempat, hari ini Akij dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh pihak yang berwajib. Dani sendiri menilai kondisi Akij cukup baik untuk bisa menjalani proses penyidikan. Sejauh ini ya besok polisi akan datang ke sini untuk menyidik Dul. Supaya masalah ini tidak berkelanjutan karena saya harus bekerja dan terlebih lagi sekarang seperti kita tahu bahwa saya juga adalah seorang ayah dari 14 anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ayu Ting Ting menangis saat menggelar pengajian untuk memberangkatkan ayah ibunya yang akan bertolak ke Tanah Suci demi menunaikan ibadah haji. Ayu Ting Ting tak kuasa menahan air matanya. Sedih dan bahagia bercampur dalam dada. Ayu bahagia karena akhirnya bisa memberangkatkan orang tuanya untuk naik haji. Namun Ayu juga sedih karena harus berpisah dari orang tuanya. Selama 26 hari atau nyaris sebulan penuh, Ayu dan adiknya Syifa ditinggal berdua. Ayu kian langsa karena harus berjuang menjaga kehamilannya seorang diri. Enji sang suami entah di mana berada. Kabar-kabari mencatat beberapa momen keharuan jelang keberangkatan orang tua Ayu Ting Ting ke Tanah Suci. Yang pertama, Ayu Ting Ting menangis kala berdoa untuk ayah ibunya, sementara Syifa sempat jatuh pingsan. Ajak mohon, biar bisa ngerawat Ayu sampai Syifa sampai kapanpun. Sekali lagi, Ayu mohon doa. Mudah-mudahan keluarga Ayu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah bisa mendengar semua doa-doa Ayu. Terima kasih sekali lagi buat semua yang udah datang ke sini. Ayu sekali lagi mohon doanya. Semoga Ayu diberikan ketabahan, kesempatan dalam menghadapi cobaan apapun. Yang kedua, Abdul Rozak dan Umi Kalsum juga tak kuasa memendung air mata mereka. Meninggalkan Ayu yang sedang berbadan dua jelas menjadi beban tersendiri bagi Umi Kalsum dan suaminya. Kalau juga anak hamba kesabaran dalam menghadapi cobaan yang Kau berikan, ya Allah. Kuatkan ibu Islam yang pada anak hamba, ya Allah. Enggak, semuanya ibu tadi pagi habis sholat safar udah berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga kedua anak ibu. Itu aja sih berdoa. Yang ketiga, sesaat sebelum naik mobil menuju bandara, Syifa lagi-lagi menangis terseduh-seduh karena harus ditinggal orang tuanya. Ayu tampak lebih tegar dibanding sang adik, meski kondisinya tengah berbadan dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ya mereka sih pesannya hati-hati, jaga diri gitu, jaga kesehatan itu aja intinya sih. Jangan sampai sakit, jagain Syifa kan orangnya gampang sakit kan gitu. Jadi ya pesan itu aja. lega banget, alhamdulillah lega gitu. Maksudnya akhirnya jadi juga orang tua saya bisa berangkat sampai akhir tadinya sampai
Tadi akhirnya saya anterin sampai boarding juga gitu. Saya ngeliat sendiri gitu, maksudnya ya senang lah ya, ada kepuasan tersendiri. Mudah-mudahan kembali lagi ke sini, ke tanah air dengan selamat, sehat, tidak kekurangan suatu apapun, jadi hajah dan haji yang mabrur. Momentum keharuan yang keempat adalah kenyataan bahwa Ayu Ting Ting harus berjuang menjaga kehamilannya seorang diri. Bagi Ayu sendiri, ditinggal orang tua sebenarnya bukanlah hal yang luar biasa. Sayangnya, kala dirinya membutuhkan dampingan Angie, kala itu pula sang suami tak ada di sisi. Sudah menjadi rahasia umum, Ayu dan Angie pisah rumah tak lama setelah keduanya menikah. Sebuah kenyataan yang memilukan karena Ayu tengah mengandung benih cintanya bersama Angie. Apa ya, kita manusia pasti kan ada cobaan, ada ujian. Kalau nggak mau ada cobaan, ada ujian ya jangan hidup. Itu aja sih gitu. Toh juga Allah nggak mungkin ngasih ujian atau cobaan di luar batas kemampuan setiap manusia. Pasti semua ada jalan keluarnya. Ya saya kemarin bukan maksud saya menghilang, bukan maksud saya buat kabur atau buat apa lagi, nggak bertanggung jawab atau apa. Enggak lah. Saya nggak seperti itu, saya tetap di rumah, saya tinggal di sini. Saya nggak kemana-mana. Dan yang pasti hubungan saya sama Ayu sejauh ini saya masih berstatus suami istri. Kalau perasaan saya seneng karena kan Ayu alhamdulillah udah isi. Siapa yang nggak seneng ya? Namanya juga keluarga, siapa yang nggak seneng? Seneng alhamdulillah. Ya yang penting itu aja sih, minta doanya aja yang terbaik. Ayu Ting Ting hanya bisa mengelus dada. Cobaan berat yang sedang melanda rumah tangganya coba disikapi dengan bijaksana. Di tempat lain, hubungan Ahmad Dhani dan Maya Estianty tampaknya sedang memasuki babak baru pasca kepulangan Dul ke rumah. Akankah keduanya berdamai atau justru bakal semakin runyam setelah Dul mengalami kecelakaan? Aki J, si putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianty, kemarin diizinkan pulang dari rumah sakit. Aki J yang sempat harus menjalani operasi demi operasi, dinyatakan sudah pulih meski belum 100%. Kepulangan Dul hari ini, alhamdulillah sampai saat ini tidak ditemukan kelainan-kelainan ya. Sekarang tinggal kita proses pemulihan Dul sampai back on his feet ya, sampai dia bisa pulih 100%, baik fisik maupun mental. Setelah keluar dari rumah sakit, ada beberapa momentum menarik yang kami catat. Pertama adalah bagaimana Aki J dengan kursi roda langsung berkunjung ke rumah sakit Melia untuk menjenguk para korban. Dan memang hampir semua dari keluarga korban itu tanggapannya positif, alhamdulillah. Yang negatif itu yang tidak menjadi korban. Yang kedua adalah pertanyaan besar tentang hubungan Ahmad Dhani dan Maya. Mungkinkah karena kasus kecelakaan yang menimpa Aki J, Dhani dan Maya akan berdamai? Ataukah tragedi ini justru akan membuat keduanya terlibat konflik baru? Setelah Lebaran, memang ada semacam kelonggaran bahwa anak-anak lebih sering tinggal di rumah bundanya ya Dul ya. Kayak seperti kemarin, saya pikir Dul di rumah ibunya. Yang ketiga, publik tentu menanti tanggung jawab Ahmad Dhani yang akan menanggung biaya hidup dan sekolah anak-anak korban yang meninggal dunia. Karena hitung-hitungan manusia, pasti orang akan berpikir bahwa Ahmad Dhani nggak mungkin bisa menanggung 14 orang ya. Hitung-hitungan manusia. Kita suruh Allah aja yang berhitung gitu. Supaya bisa masuk angkanya. Yang keempat, hari ini Aki J dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh pihak yang berwajib. Dhani sendiri menilai kondisi Aki J cukup baik untuk bisa menjalani proses penyidikan. Sejauh ini ya besok polisi akan datang ke sini untuk menyidik Dul. Supaya masalah ini tidak berkelanjutan karena saya harus bekerja dan terlebih lagi sekarang seperti kita tahu bahwa saya juga adalah seorang ayah dari 14 anak yatim. 10 kontestan Miss World 2013 berhasil melaju ke malam puncak Miss World 2013 lewat jalur 10 top model. Mereka adalah Miss Ukraina, Sudan Selatan, Brasil, Filipina,
Perancis, Kamerun, Siprus, Inggris, Italia, dan Amerika Serikat. Saat pemilihan digelar, para kontestan ini menggunakan busana hasil karya tangan desainer tanah air. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Simak terus kabar-kabari serta cek dan dicek setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.